Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Siti Lentisa Putri dengan NIM 223056, kelas RA10, Program Studi Manajemen di Universitas Padang. Dalam video kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang motivasi dan kepuasan kerja. Memenuhi tugas UAS Sumber Daya Manusia dengan dosen pengampu Bapak Asep Rapiudin SEME. Baik, langsung saja. Di sini ada motivasi dan kepuasan kerja. Motivasi kerja adalah mendorong atau energi yang mendorong seseorang untuk bekerja dengan semangat guna mencapai tujuan tertentu. Motivasi bisa berasal dari dalam diri sendiri, yaitu intrinsik, seperti keinginan untuk berkembang dan merasa puas dengan pekerjaan, atau dari luar, yaitu intrinsik, seperti gaji, promosi, atau penghargaan. Kepuasan kerja adalah perasaan senang atau puas yang dirasakan seseorang terhadap pekerjaannya. Kepuasan kerja dipengaruhi oleh sebagai faktor seperti lingkungan kerja, hubungan dengan rekan kerja, sistem penghargaan, serta keseimbangan antara usaha dan hasil yang diperoleh. Jika seseorang merasa puas dengan pekerjaannya, mereka cenderung lebih produktif dan loyal terhadap organisasi. Selanjutnya ada tujuan motivasi kerja. Motivasi bertujuan untuk mendorong dan memberikan semangat bagi seorang pegawai untuk dapat melakukan tugas dan pekerjaannya dengan penuh semangat. Menurut Hasibuan 2004 menyatakan bahwa tujuan pemberian motivasi oleh pimpinan adalah mendorong disiplin dan semangat kerja pegawai, meningkatkan moral dan kepuasan kerja pegawai, meningkatkan kinerja pegawai, menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik, meningkatkan pengetahuan aktivitas dan partisipasi pegawai, dan mempertinggi rasa tanggung jawab pegawai. Selanjutnya ada teori motivasi kerja. Teori motivasi adalah teori yang mengulas mengenai motivasi serta mengelompokkannya menjadi beberapa bentuk dari kurun waktu ke waktu. Motivasi sendiri merupakan salah satu kosa atau istilah yang tentunya tidak asing untuk Grandmads dan sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, teori motivasi Abraham Maslow, hierarki kebutuhan manusia. Teori motivasi yang dikemukakan Abraham Maslow bernama teori hierarki kebutuhan manusia menjadi teori pertama dibuat, menjadi teori yang paling terkenal, serta yang menjadi dasar dari bentuknya teori-teori motivasi lain. Teori ini berisi mengenai kebutuhan yang menjadi alasan utama yang membuat manusia termotivasi untuk melakukan sesuatu. Selanjutnya, teori hierarki kebutuhan manusia memiliki 5 tingkatan pada tingkatan piramida, di mana urutan kebutuhan yang terbawah menjadi urutan pertama, alias prioritas, yang harus diselesaikan dan dipenuhi terlebih dahulu. Berikut akan kami sajikan untuk branch penjelasan mengenai 5 tingkatan piramida pada teori hierarki kebutuhan manusia, yaitu adanya physiological needs. Kebutuhan fisiologi ini mencangkup kebutuhan-kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh manusia, seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Manusia yang berada pada hierarki kebutuhan tingkat ini jelas tidak mementingkan kehormatan, uang, tabungan, atau lain sejenisnya. Selanjutnya ada self-actualization. Pada tingkatan terakhir, manusia memiliki keinginan agar mereka bisa berguna dan dapat diandalkan oleh orang lain.
Tingkatan ini cenderung membuat manusia memiliki keinginan untuk menjadi pimpinan dari suatu organisasi agar memiliki kekuasaan dan dapat melakukan perubahan. Selanjutnya ada teori motivasi Douglas McGregor, X dan Y. Teori ini dikenal sebagai teori yang digunakan sebagai pembagi mengenai pandangan sifat alami yang memiliki manusia. Pandangan tersebut dibagi menjadi dua. Hal itulah yang menyebabkan penamaan X dan Y pada teori ini. Arti dari X dan Y pada teori ini adalah untuk X bermakna teori yang memiliki relasi dengan opini pengelolaan tradisional, sedangkan untuk teori Y memiliki makna yang berelasi dengan teori pengelolaan yang didasarkan pada penelitian perilaku secara umum. Teori Y biasanya digunakan untuk mengelola perilaku manusia di zaman modern dalam dunia kerja. Selanjutnya, teori motivasi Michel, kebutuhan. Dalam teori ini terdapat 3 poin penting yang dikemukakan oleh Michel. Menurut beliau, seseorang dapat meraih motivasi menggunakan 3 hal, yakni motivasi untuk mencapai prestasi, motivasi untuk memiliki koneksi, dan yang terakhir adalah motivasi untuk memiliki kekuasaan. Ketiga motivasi ini tentu mustahil untuk dapat diturunkan kepada keturunan kita, tetapi motivasi ini bisa dibangun sendiri. Selanjutnya ada teori motivasi Herbig two-factor theory. Dalam teori ini, Herbig menyebutkan bahwa ada 2 faktor yang dapat dimanfaatkan untuk menjaga kestabilan dari motivasi seseorang dalam sebuah regu. Kedua faktor itu adalah sebagai berikut. A, yaitu motivator faktor. Motivasi seseorang sangat bergantung pada bagaimana motivatornya memberikan sebuah motivasi pada seseorang. Saat sedang bekerja, tentu seseorang memerlukan adanya sebuah dorongan yang datangnya dari orang lain. Dorongan itu tentu akan sangat membantunya untuk tetap termotivasi dan akan meningkatkan performa kerjanya menjadi lebih keras. B, yaitu Hamming factors. Faktor ini tentu menjadi faktor penting yang dapat meningkatkan kepuasan karyawan yang bekerja di suatu perusahaan tertentu. Apabila faktor ini tidak terpenuhi, tentu akan membuat karyawan tidak selera dan kehilangan motivasi untuk bekerja karena melihat ruang kerja atau tempat kerja yang tidak nyaman untuk mereka. Selanjutnya ada teori motivasi Edwin Locke. Teori ini dikemukakan oleh Edwin Locke tepat pada tahun 1968. Teori ini menjadi bentuk dari teori yang dikembangkan dari teori-teori motivasi sebelumnya. Teori ini dikembangkan guna meningkatkan motivasi untuk tempat kerja yang modern. Edwin Locke menjelaskan, untuk meningkatkan motivasi pada karyawan hendaklah menciptakan hubungan antara tujuan, produktivitas, dan manajemen yang dimiliki oleh anggota dari kelompok kerja tersebut. Edwin Locke juga menyebutkan 5 prinsip yang bisa diterapkan guna tercapainya kesuksesan dari kelompok kerja Grants. 5 prinsip itu adalah kejelasan, clarity, tantangan, challenge, komitmen, timbal balik, feedback, dan yang terakhir melengkapi tugas, task complete. Meningkatkan kepuasan kerja karyawan sangat penting untuk mencapai performa optimal dalam perusahaan. Berikut beberapa strategi yang dapat diterapkan. Yang pertama, menciptakan lingkungan kerja yang positif. Pastikan tempat kerja nyaman, bersih,
dan mendukung produktivitas, bangun budaya kerja yang inklusif dan kolaboratif, kurangi stres kerja dengan kebijakan yang seimbang antara kerja dan kehidupan pribadi. Yang kedua yaitu kompensasi dan tunjangan yang kompetitif. Berikan gaji yang sesuai dengan standar industri dan beban kerja. Sediakan tunjangan kesehatan, asuransi, dan program kesehatan karyawan. Yang ketiga, pengembangan karir dan pelatihan. Sediakan pelatihan dan program pengembangan keterampilan, berikan kesempatan promosi dan jalur karir yang jelas, dukung pendidikan lanjutan atau sertifikasi profesional. Yang keempat, kepemimpinan yang transparan dan mendukung. Pemimpin harus menjadi role model dan mendukung perkembangan tim. Terapkan komunikasi yang terbuka dan transparan, berikan umpan balik yang konstruktif dan apresiasi atas pencapaian. Yang kelima ada fleksibilitas dalam bekerja. Terapkan kebijakan kerja fleksibel seperti work from home atau kerja fleksibel. Berikan cuti yang cukup untuk keseimbangan hidup kerja. Yang keenam, meningkatkan keterlibatan karyawan. Libatkan karyawan dalam pengambilan keputusan. Berikan kesempatan untuk memberikan ide dan inovasi. Adakan kegiatan team building dan acara sosial perusahaan. Yang ketujuh, menciptakan budaya apresiasi, berikan penghargaan untuk pencapaian individu dan tim. Rayakan kesuksesan kecil maupun besar. Gunakan sistem penghargaan yang transparan dan adil. Yang kedelapan ada meningkatkan work-life balance, hindari beban kerja yang berlebihan. Berikan program kesejahteraan seperti konseling atau olahraga di kantor. Dorong cuti tahunan agar karyawan bisa beristirahat dengan baik. Slide selanjutnya ada daftar pustaka. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.